Huh? 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 Laban al y'all ready? It's mania. It's mania. It's mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Laudia Cantika Mazeli dengan NIM akhir 094 dan rekan saya Mira Khairunisa dengan NIM akhir 024 akan mempresentasikan terkait penerapan simetri, teori grup, dan representasi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian simetri, teori grup, dan representasi. Pertama yaitu ada simetri. Simetri adalah sifat suatu molekul yang tetap, tidak berubah setelah dilakukan operasi tertentu seperti rotasi, refleksi, atau inversi. Artinya, ketika suatu molekul dikenai operasi simetri, misalnya seperti diputar atau diterminkan, susunan molekul tersebut masih tampak sama seperti sebelumnya. Simetri menunjukkan tingkat keteraturan suatu molekul. Semakin banyak unsur simetri yang dimiliki, semakin tinggi tingkat simetri molekul tersebut. Konsep ini penting karena dapat membantu kita memahami bentuk molekul, sifat fisika, dan perilaku kimianya. Lanjut ke teori grup. Teori grup adalah metode matematika yang digunakan untuk mengelompokkan operasi-operasi simetri suatu molekul ke dalam suatu grup berdasarkan kesamaan sifat simetrinya. Jadi, teori grup digunakan untuk mengorganisasi berbagai operasi simetri yang dimiliki suatu molekul. Dengan teori grup, kita tidak perlu mempelajari setiap operasi secara terpisah karena operasi-operasi yang memiliki karakteristik tertentu dapat dikelompokkan ke dalam suatu grup. Hal ini sangat membantu dalam kimia kuantum, terutama dalam mempelajari orbital molekul dan vibrasi molekul. Lanjut ke representasi. Representasi adalah cara menggambarkan perilaku orbital, atom atau vibrasi molekul terhadap operasi simetri menggunakan bentuk matematis seperti tabel karakter. Representasi berfungsi untuk menunjukkan bagaimana suatu orbital, atom, atau vibrasi akan berubah ketika dikenai operasi simetri. Karena jumlah atom dan vibrasi dalam molekul bisa sangat banyak, maka digunakan pendekatan matematika berupa representasi agar analisis menjadi lebih sederhana. Hasil representasi ini nantinya ditampilkan dalam tabel karakter. Lalu sekarang kita akan lanjut membahas tentang operasi simetri dan point group. Di dalam poster ini terdapat tabel yang berisikan 5 jenis operasi simetri dan point group. Yang pertama ada identitas. Operasi identitas merupakan operasi paling sederhana karena molekul tidak mengalami perubahan sama sekali. Meskipun demikian, operasi ini tetap dianggap sebagai unsur simetri dan selalu dimiliki oleh semua molekul. Lalu yang kedua ada rotasi n kali dengan theta sama dengan 360 derajat dibagi n. Operasi ini dilakukan dengan memutar molekul terhadap suatu sumber rotasi tertentu. Nilai n menunjukkan jumlah putaran yang diperlukan agar molekul kembali ke posisi semula. Sebagai contoh, pada molekul air terdapat sumbu C2 sehingga molekul dapat diputar 180 derajat dan tetap terlihat sama. Lalu yang ketiga ada refleksi atau bidang termin. Pada operasi ini, molekul diterminkan terhadap suatu bidang termin. Jika hasil pencerminannya identik dengan molekul awal, maka molekul tersebut memiliki bidang simetri. Operasi refleksi merupakan salah satu unsur simetri yang paling sering ditemukan pada molekul. Lanjut ke inversi atau pusat inversi. Pada inversi, setiap atom dipindahkan ke titik yang berlawanan melalui pusat molekul dengan jarak yang sama. Tidak semua molekul memiliki pusat inversi. Contohnya CO2 memiliki pusat inversi sedangkan H2O tidak. Lalu yang terakhir ada rotasi refleksi.
Operasi ini merupakan gabungan dua langkah, yaitu rotasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap bidang yang tegak lurus sumbu rotasi. Operasi ini biasanya ditemukan pada molekul yang memiliki simetri cukup tinggi. Sekarang kita lanjut ke jenis bidang cermin. Di sini disebutkan 3 jenis bidang cermin, yaitu yang pertama ada sigma V atau bidang cermin vertikal. Bidang cermin vertikal adalah bidang yang melewati sumbu rotasi utama molekul. Pada molekul H2O, bidang cermin yang melewati atom oksigen dan membelah menjadi 2 bagian identik termasuk sigma V. Yang kedua ada sigma H atau bidang cermin horizontal. Bidang cermin horizontal terletak tegak lurus terhadap sumbu rotasi utama. Jika molekul dicerminkan melalui bidang ini dan menghasilkan bentuk yang sama, maka molekul memiliki sigma H. Lalu yang terakhir ada sigma D atau bidang cermin diagonal. Bidang cermin diagonal merupakan bidang yang membelah sudut antara 2 bidang cermin vertikal yang berdekatan. Jenis bidang ini biasanya dijumpai pada molekul dengan simetri yang lebih kompleks. Lalu lanjut membahas tentang representasi. Di sini ada 2 jenis representasi, yaitu representasi reduksibel dan representasi irreduksibel. Representasi reduksibel merupakan representasi yang masih dapat diuraikan menjadi beberapa representasi yang lebih sederhana. Representasi reduksibel biasanya diperoleh dari hasil analisis awal terhadap pergerakan atom atau vibrasi molekul. Karena masih berupa gabungan beberapa karakter simetri, representasi ini perlu diuraikan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana agar dapat dianalisis lebih lanjut. Contohnya, gamma red sama dengan A1 ditambah B1 ditambah B2, yang artinya representasi tersebut tersusun atas 3 representasi yang lebih sederhana, yaitu A1, B1, dan B2. Lanjut ke representasi irreduksibel. Representasi irreduksibel merupakan representasi yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Representasi irreduksibel merupakan hasil akhir dari proses penguraian representasi reduksibel. Representasi ini menjadi dasar penyusunan tabel karakter dan digunakan untuk menentukan sifat orbital atau vibrasi suatu molekul. Contohnya A1, A2, B1, B2. Nah, artinya simbol-simbol tersebut merupakan jenis simetri yang berbeda terhadap operasi-operasi dalam suatu point group. Dengan representasi irreduksibel, kita dapat mengetahui vibrasi mana yang aktif pada spektroskopi IR atau Raman. Sebagai contoh, molekul H2O memiliki point group C2V. Penentuannya dilakukan dengan mengidentifikasi unsur simetri molekul. Pertama, H2O memiliki operasi identitas atau E. Kedua, H2O mempunyai sumbu rotasi C2 karena saat diputar 180 derajat molekul kembali ke posisi ekuivalen. Selain itu, H2O juga memiliki 2 bidang cermin vertikal, yaitu sigma V terhadap XZ, yaitu bidang yang membelah molekul lewat tengah sehingga sisi kiri dan kanan saling bercermin, dan sigma V aksen terhadap YZ, yaitu bidang lain yang juga melalui atom O dan sumbu rotasi. Nah, karena ada bidang cermin vertikal, makanya ditulis V, sehingga C2 ditambah V menjadi C2V. Jadi, point group H2O adalah C2V, karena memiliki E, C2, sigma V, dan juga sigma V aksen. Lalu, molekul H2O juga memiliki 3 mode vibrasi. Vibrasi sendiri memiliki arti gerakan atom dalam molekul. Nah, mode vibrasi pertama yaitu stretching simetris. Artinya, 2 ikatan OH memanjang dan memendek bersamaan. Kedua, bending atau tekuk. Artinya, sudut HOH berubah. Misal awalnya 104,5 derajat. Lalu sudut mengecil, kemudian membesar, kemudian mengecil lagi. Dan yang terakhir yaitu stretching asimetris, di mana satu ikatan memanjang, yang lain memendek. Misal, H di sebelah kiri menjauhi dari O, sementara H di sebelah kanan itu mendekat ke O. Gerak ini tidak bersamaan, makanya disebut asimetris.
Selanjutnya, penentuan poin grup. Poin grup sendiri merupakan pengelompokan molekul berdasarkan unsur simetri yang dimilikinya. Langkah penentuannya yaitu pertama, menentukan bentuk molekul, apakah linear, bengkok, tetrahedral, dan lain-lain. Kedua, menentukan sumber rotasi utama atau CN. Ketiga, menentukan bidang cermin, di mana sigma V sama dengan vertikal dan sigma H sama dengan horizontal. 4. Menentukan unsur simetri lain seperti pusat inversi atau rotasi refleksi. Kelima, mencocokkan hasilnya dengan tabel poin grup. Nah, sebagai contoh, molekul H2O memiliki poin grup C2V karena memiliki sumber rotasi C2 dan dua bidang cermin vertikal atau sigma V. NH3 memiliki poin grup C3V karena mempunyai sumber rotasi C3 serta 3 bidang cermin vertikal. CO2 memiliki poin grup D tak hingga H karena berbentuk linear, memiliki sumber rotasi tak hingga. Beberapa sumbu C2 yang tegak lurus sumbu utama, serta bidang cermin horizontal. Sedangkan CH4 memiliki poin grup TD karena berbentuk tetrahedral dengan tingkat simetri yang tinggi. Selain digunakan untuk menentukan poin grup, penerapan simetri juga dapat dianalisis menggunakan tabel karakter. Tabel karakter digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu molekul berperilaku terhadap operasi simetri tertentu. Dengan kata lain, tabel ini membantu menjelaskan sifat simetri molekul serta digunakan dalam analisis vibrasi, orbital, dan ikatan kimia. Nah, sebagai contoh, pada molekul H2O memiliki poin grup C2V. Terdapat representasi yaitu A1, A2, B1, dan B2. Huruf-huruf tersebut disebut representasi irreduksibel, yaitu bentuk paling sederhana dari perilaku simetri molekul. Nah, pada tabel sendiri terdapat A yang menunjukkan bahwa molekul bersifat simetris terhadap sumber rotasi utama. Artinya, setelah dilakukan operasi simetri, bentuk molekul tetap sama. B yang menunjukkan sifat antisimetri, yaitu terdapat perubahan tanda atau orientasi setelah dilakukan operasi simetri tertentu. Lalu, selain huruf, pada tabel karakter juga terdapat nilai 1 dan minus 1 yang menunjukkan perilaku molekul setelah dilakukan operasi simetri. Nilai 1 sendiri menunjukkan bahwa bentuk atau orientasi molekul tetap sama setelah operasi simetri dilakukan, sehingga sifatnya simetris. Sedangkan nilai minus 1 menunjukkan bahwa terjadi perubahan tanda atau orientasi, sehingga bersifat antisimetri. Sebagai contoh, pada representasi A1, semua nilainya adalah 1, yang berarti sifatnya tetap simetris terhadap seluruh operasi simetri. Sedangkan pada A2, B1, dan B2 terdapat nilai minus 1 yang menunjukkan adanya perubahan terhadap operasi simetri tertentu. Selain itu, pada tabel karakter juga terdapat simbol R yang menyatakan gerakan rotasi molekul, misalnya rotasi terhadap sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan E merupakan operasi identitas, yaitu keadaan saat molekul tidak mengalami perubahan apapun. Nah, melalui tabel karakter, kita dapat mengetahui hubungan antara unsur simetri dengan perilaku molekul, termasuk analisis mode vibrasi dan sifat orbital. Selain dalam kimia, konsep simetri, teori grup, dan representasi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pada bidang arsitektur dan bangunan. Contohnya adalah masjid dengan kubah simetris. Pada bangunan tersebut, bentuk sisi kiri dan kanan dibuat seimbang, sehingga menghasilkan desain yang harmonis dan estetik. Dalam hal ini, konsep simetri membantu menentukan pola serta keseimbangan desain bangunan. Kedua, pada bidang teknologi dan komputer, contohnya yaitu rotasi objek pada animasi atau pemodelan 3 dimensi. Saat objek diputar atau dicerminkan, digunakan transformasi seperti rotasi dan refleksi yang merupakan bagian dari operasi simetri. Ketiga, pada bidang biologi dan makhluk hidup, contohnya adalah kupu-kupu yang memiliki simetri bilateral, yaitu sisi kiri dan kanan tubuh memiliki bentuk yang hampir sama. Konsep simetri ini membantu dalam pengelompokan dan identifikasi bentuk organisme. Demikian penjelasan dari kami mengenai penerapan simetri, teori grup, dan representasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Are you ready?